16 Oktober 2022, Kuningan. Kenapa gue memilih Kuningan jadi salah satu kota yang gue datengin di tour pertama gue ini? Salah satunya karena merupakan tempat di mana gue selalu kesana setiap Lebaran, setiap setahun sekali, setiap gue mudik gitu. Belum pernah sekalipun gue stand up di sana, manggung di sana. Bahkan open mic pun gue belum pernah di Kuningan. Jadi gue memilih kota ini karena salah satunya adalah karena ikatan emosional gue sama kota tersebut gitu. Perjalanan ke Kuningan dimulai dari selesainya pertunjukan gue di Bandung. Jadi abis pertunjukan mesti ngapain nih Bandung, sekitar jam setengah 10 atau jam 10 kita langsung makan sebentar di Bandung. Habis itu kita langsung jalan ke Kuningan. Sementara Harry Hore bareng sama gua ke Bandung, sama-sama ke Bandung, dia lanjut balik ke Jakarta dan gak ikut ke Kuningan. Kenapa Bandung dan Kuningan cuma terpaut satu hari? Karena gue pikir Bandung Kuningan itu jaraknya deket, nggak nyampe 2 jam, karena sama-sama Jawa Barat. Yang ternyata setelah dari Bandung gue baru ngecek di Google Map Bandung ke Kuningan kita harus muter dulu ke Cipali, baru dari Cipali kita bisa ke Kuningan. Gua nggak tahu akses mana yang terdekat, tapi di Google Map dari Bandung ke Kuningan kita harus menempuh waktu selama 4,5 jam bahkan nggak jauh beda kayak dari Jakarta ke Kuningan gitu. Dan gue cukup kaget ngeliat waktu tempuh yang harus kita lalui dari Bandung ke Kuningan. Karena kita dari Bandung posisinya itu udah jam 11 malam. Dan dimana lu tahu tol Cipularang, tol Purbalenyi itu kalau udah malam gelapnya minta ampun. Dan jam 11 kita berangkat, sangat hati-hati. Makanya akhirnya baru sampai yang sambungan Cipali itu, yang harusnya di Google Maps itu cuma 1 jam. Jadi estimasi itu jam 12 sampai, kita baru sampai Cipali itu sekitar jam 1. Jadi kita 2 jam kurang lebih ngelewatin Purbalenyi itu kemarin. Sampai di Cipali kita istirahat sebentar karena posisi udah tengah malam, semuanya ngantuk, capek, lelah gitu. Walaupun memang kondisi hati terasa happy karena habis dapet panggung yang menyenangkan di Bandung gitu. Tapi fisik ya kita nggak bisa bohong. Akhirnya kita istirahat jam 1, terus kita ya istirahat. Dan istirahat lagi di jam 2:30 waktu kita udah sampai di Subang kalau nggak salah, kilometer 131 atau 133 gitu, gua agak lupa. Jam 5 pagi posisi kita harus sampai Kuningan itu jam 6 karena akan ada Car Free Day. Kalau kita telat sedikit kita nggak bisa masuk hotel karena jalannya ketutup dan nggak ada akses buat ke hotel kalau kita lewat dari jam 6. Jadi kita lumayan buru-buru dari Subang sekitar jam 5 ya, atau jam 5 kurang gitu. Jadi kita akhirnya meluncur ke Kuningan dan untuk mengejar jam 6 kita udah sampai di Kuningan. Ya, kondisi belum tidur, berangkat dari jam berapa tadi? Jam 11 dari Bandung, jam 6 pagi baru sampai di Kuningan. Nah, udah yang bisa kita lakukan adalah ya bercanda-canda dalam kondisi mata udah kunang-kunang. Ini adalah ciri khas Kuningan, Mas. Kenapa tuh? Ini orang jual balon aja kuning. Gak ada di kota-kota lain, gak ada. Cuma ada di Kuningan. Pas banget di welcome di kota Kuningan. Welcome kota Kuningan. Kuningan. Dagang balon harus warna kuning, warna putih dimusuhin sama temennya. Akhirnya kita nyampe hotel pas banget jam 6, kayaknya jam 6 kurang 5 atau 10 menit gitu. Jadi belum menutup jalan, kita masih bisa lewat dan masuk ke hotel gitu. Sampai di hotel ya udah, teman-teman ada yang istirahat, ada yang sarapan, ada yang gua nggak tahu ada yang sempat berenang nggak sih kemarin. Karena di Kuningan show-nya nggak malam, tapi sore. Jadi gua harus istirahat jam 6 pagi. Yang menarik dari cerita Kuningan adalah Faisal itu dia nggak ikut ke Bandung, jadi dia nyusul dari
Jakarta langsung ke Kuningan gitu, naik bis. Faisal ini adalah orang yang megang tour gue untuk di setiap kota, tapi dia di Bandung nggak ikut. Jadi dia stand up juga di daerah Kaptang, di daerah Cikupa, Kabupaten Tangerang. Terus malamnya nyusul ke Kuningan. Gue udah bilang sama Faisal, mending kendaraan umum ya better. Kalau nggak travel ya lu naik bis Prima Jasa dari Kampung Rambutan, dari Jalan Baru. Ya nggak tahu kenapa memutuskan untuk naik bis dari daerah Tangerang. Udah. Yang gue nggak tahu apa ada atau enggak trayek bis dari Tangerang ke Kuningan di jam 12 malam gitu. Tapi dia memutuskan untuk itu karena ada salah satu bis yang ya udah nawarin dia untuk naik bis itu dan bilang kalau bis itu ke Kuningan. Tapi gue nggak percaya, dari awal gue nggak percaya. Sampai jam 3:30 yang kita ada di rest area Subang, gue udah nanya sama si Ical di WhatsApp posisi di mana. Ternyata dia posisinya adalah keluar tol Cipali terus lanjut ke Jalan Pantura. Dari situ gue udah nebak, ini pasti nggak beres. Makanya gue tanya akhirnya, lu pakai bis apa? 130 Anda sudah bisa naik Prima Jasa. Iya makanya. Dengan gue kita akan dua seat enak. Ketemulah sama opener gua sama Andis sama Gusman. Yang Andis tuh udah datang dari hari sebelumnya, Gusman baru datang hari itu dari Bandung. Jadi nggak bareng sama gua. Dia naik travel dari Bandung hari Minggu paginya gitu ke Kuningan. Yang ternyata dia dari Bandung ke Kuningan naik travel itu cuma 3 jam. Yang gue nggak tahu itu rute mana 3 jam anjing. Kok bisa? Gue aja 4,5 jam lihat di Google Map, tengah malam lagi posisinya. Kok dia bisa 3 jam doang? Ya, kita ketemu akhirnya sama Gusman, makan siang, ngobrol. Makan siang bang. Makan siang. Makanan khas Kuningan. Apa tuh? Telur kuning. Kuning. Mas ngapain sih? Lagi makan loh, orang di rekam-rekam. Lauk saya belum digoreng pak. Iya, sama. Gimana rasanya jadi opener Mesti Ngapain nih di kota Kuningan? Seru sih pastinya, pertama kali juga datang ke Kuningan buat stand up karena sebelumnya nggak pernah. Yang pasti seru banget, acaranya juga seru, gokil lah pokoknya. Rasanya seneng sama kaget sih, tiba-tiba ada yang jualan somai. Terus persiapan apa aja sih yang disiapkan buat membuka tur Mesti Ngapain nih di kota Kuningan? Apa ya, persiapannya udah pasti nulis, terus open mic, nyiapin set, sama nggak banyak begadang sih karena Kuningan kan jauh, takutnya masuk angin. Persiapan apa aja yang disiapkan buat membuka tur Mesti Ngapain nih di Kuningan? Persiapannya siapin materi lah ya, yang paling pasti mah disiapin mana yang kira-kira bakal dibawain, mana yang kira-kira cocok dibawain di Kuningan. Terus kebetulan punya materi tentang bahasa Kuningan juga, jadi kayaknya cocok. Sama selain itu juga mempersiapkan fisik biar tetap sehat, biar tetap fit, karena kesehatan dan kelucuan harus berjalan beriringan. Percuma lucu tapi sakit, dan percuma sehat tapi tidak lucu. Pertunjukan dimulai jam 3:30 sore. Jadi dibuka oleh salah satu opener lokal, terus opener yang gue bawa yaitu Andis, abis itu Gusman. Menurut Aing warna kaki hati bro. Haji diskotik ayah 16. Diskotik ayah 16, ayah ngarana, ayah bangna. Terima kasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baturan mana tuh diharap dengan dahar beca jing cuma carana cek beca Dan akhirnya kesampaian juga, gue manggung stand up di kota kelahiran bokap gue gitu, di Kuningan. Di luar ekspektasi gue, ternyata mereka juga walaupun beberapa
nggak tahu siapa gua gitu, tapi masih mau datang dan mau nonton stand up pada hari itu gitu. Shit, ini mic ada eho-nya kayak Jumatan. Bercanda. Nah, Bu, udah di luar, Bu. Lu diem aja semua. Gue lupa closing. Terima kasih. Terus apa kesan melihat penampilan Yuda Brajamusti di Kota Kuningan? Anjir lucu banget sih, lucu banget parah. Lucu banget tuh, ada riffing gitu di awal-awal beberapa menit dan itu pecah banget sih. Gokil sih. Crowdworks-nya keren banget, terus juga materinya tuh penulisannya rapi sih. Sebagai seorang stand up comedian tuh gue ngerasa kayak anjing keren banget sumpah, keren banget sumpah, lucu banget tuh. Apa kesan melihat penampilan Yuda Brajamusti? Si Yuda mah lucu, apalagi pas ngebahas tentang budaya Betawi yang berbau kultural gitu kan menarik ya. Terus juga ngebahas dia yang berada di balik kesuksesan komik-komik. Itu juga menarik. Terus ngebahas Papa T-Bob segala. Pokoknya buat yang belum nonton harus nonton lah ini mah. Terus untuk harapan buat Yuda nih untuk kedepannya apa? Yang pasti kan masih ada final Jakarta, mudah-mudahan sold out dan acaranya juga lancar, nggak ada kendala apapun. Terus mudah-mudahan sih karir stand up komedinya Yuda terus-terusan biar nggak ada mesti ngapain si 2. Kalau nanti ada mesti ngapain si 2 kan berarti mesti ngapain si 1, mesti ngapain si 2 berarti kan nggak ada yang meningkat dari karirnya. Jadi mudah-mudahan ini mesti ngapain sih nggak ada yang part 2-nya. Mudah-mudahan di yang part kedua tuh udah kayak oke, tinggal lanjut aja nih gitu. Apa harapan buat Yuda Brajamusti ke depannya? Nggak ada, saya mah nggak ada harapan apa-apa sama manusia mah. Nggak boleh berharap. Panjatkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada satu kejadian yang menurut gua ini ngerusak weekend gua hari itu. Kejadian itu adalah gua lupa closing. Kok bisa orang stand up lupa closing, gimana ceritanya? Iya, bener. Jadi gue habis set, tiba-tiba gue ngomong terima kasih buat semua yang udah datang. Terima kasih aja, closing belum gue udah terima kasih. Tapi ya udah, gue harus jujur di hari itu kalau gue lupa closing dan itu akhirnya jadi closing yang pecah gitu, yang bisa melupakan kalau gue lupa closing pada hari itu. Karena jujur posisinya gue stand up itu menjelang closing juga bertepatan dengan menjelang azan maghrib. Jadi penonton udah celingak-celinguk ngelihat jendela, ngelihat jam, karena posisinya mungkin kultur di Kuningan kalau mereka tuh kalau udah gelap memang posisinya harus udah ada di rumah. Jadi emang penonton tuh agak kurang tenang ketika waktu udah menunjukkan menjelang maghrib. Jadi posisi penonton udah mulai gelisah, terus gua di akhir lupa sama closing gua gitu. Tapi ya balik lagi itu, ketika gue jujur gue lupa closing, ternyata itu jadi closing yang bikin orang lupa kalau gue lupa closing. Ngerti gak lu gue ngomong apa? Kesan dan kesan nih Kak setelah nonton show dari AA Yuda Brajamusti. Keren, gokil. Lucu pisan. Seru, materinya oke. Enak banget. Parah sih. Ya, sampai pegel pipi deh. Tahu mulu soalnya. Ketawa mulu. LPM-nya rapet banget, gak berhenti dikasih ketawa. Pembawaan beliau yang ngomel-ngomel itu tetap akan selalu lucu dan menyenangkan untuk ditonton. Seru, puas banget. Puas banget. Seru. Kocak, apalagi closingnya. Terima kasih buat Kuningan, panggung yang sangat menyenangkan. Mudah-mudahan bisa balik lagi stand up di sana lagi. Lanjut buat kota berikutnya yaitu Kediri.